Halo teman-teman, hari ini kita sudah lama tidak bertemu ya karena aku lagi ngerjain lomba juga sama ada ujian juga jadi sudah lama tidak bertemu ya. Jadi hari ini kita akan mulai lagi belajarnya dan di sini itu aku pas lagi ujian atau lagi ngerjain lomba sekalian belajar yang namanya ini NumPy. Jadi NumPy itu singkatan dari Numerical Python. Jadi is an open source Python library for numbers. Jadi ya open source Python library ya untuk numbers doang kan misalnya kalau yang lain misalnya ini import random. Nah ini maksudnya library-nya random gitu-gitu ya. Jadi ini Python NumPy. Jadi di sini ada import NumPy SNP. Jadi ini kalau yang belum tahu SNP itu disingkatin gitu ya namanya. Jadi NP. Dari NumPy jadi NP. Jadi nggak perlu ribet-ribet nulis. Itu cuma buat mempersingkat aja. Dan di sini ada input random juga. Ya kayak gini ya. Terus nih, jadi si NumPy ini ada one dimensional, satu dimensi, two dimensional, sama three dimensional. Yang one dimensional ini seperti ini contohnya ya. Nih, NumPy itu cuma deretan angka-angka, nggak boleh ada ini ya yang lainnya kayak string gitu nggak boleh, float juga nggak boleh gitu-gitu, cuman angka doang. Namanya juga for numbers NumPy ya. Nah, terus di sini ada two dimensional sama ada three dimensional. One dimensional ini ya dia cuma punya satu ini ya. Satu baris aja gitu. Terus kalau two dimensional ada kayak gini, ada panjang, ada lebar. Panjangnya itu 4. Bisa kalian lihat ada 4 angka, terus lebarnya itu 3. Jadi kalau mau buat nampinya kayak gini. Ini misalnya kita taruh di variabel x2 terus numpy random integer ya. Ya jadi ini ininya. Terus 1 sampai 10 angkanya bisa kalian lihat. Ini di random karena di random ya. Jadi ya seperti itu. Terus size-nya ini 3. Yang aku bilang tadi 3 itu yang lebar ya. Nih. Ada angka 3, 6, 2. Jadi itu ada 3 gitu. Terus sama panjangnya ada 4. 3, 4, 5, 2. Yang ini. Jadi 3 dikali 4 gitu. Two dimensional. Sama yang satu dimensional juga ya udah 6. Berarti ada 6 angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau yang one dimensional. Terus yang three dimensional ini jadi ada 3. Panjang, lebar, tinggi. Istilahnya gitu. Jadi tingginya itu ada ini 8, 8, 6, sini, sini, sini gitu. Untuk tiganya berarti ada 3 kolom. 3 kotak ini ya. 1. Nih. 1, 2, 3. Gitu tiganya. Terus 4-nya itu yang ke bawah berarti ini 8, 8, 8, 6 itu lebarnya. Terus yang 5-nya ini 8, 8, 4, 3, 1 itu angkanya. Jadi seperti itu. Tiganya itu kayak gini 1, 2, 3. Lebarnya ini 8, 8, 8, 6 sama panjangnya itu ini 8, 8, 4, 3, 1. Ada 5 angka. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini buat print doang. Terus ada array atribut. Array atribut ini bisa kalian lihat x3 ndim. Nah ini maksudnya itu ini ya. Nomor kolomnya ini ada 3 kan. Ada 3, 1, 2, 3. Terus yang shape-nya ya ini shape-nya. Shape atau size. Jadi 3, 4, 5 gitu-gitu. Nah baru size-nya deh. Ya ini size-nya itu dikali. Jadi 3 dikali 4 dikali 5. 60 ya. Jadi 3 dikali 4 12 dikali 5 60. Itu totalnya gitu. Total angka yang ada di three dimensional ini.
Ini kalau di total 60. Kalau nggak kalian nggak percaya hitung aja jadi itu. Nah, di sini ada rule-nya. List can store multiple data type while array can only have one data type. The computer can also run faster when all data are the same type. Jadi kalau list bisa nampung data type, banyak data type kayak string, integer bisa ada di dalam list gitu-gitu, float boolean. Sementara kalau array ini ya cuman ada bisa satu. Kalau string ya string, terus integer juga integer gitu ya. Jadi seperti itu. Cuman bisa satu. Ya komputer juga bisa bekerja dengan cepat karena datanya sama semuanya. Ini intinya seperti itu. Nah, untuk membuat NumPy, to create NumPy array is a function.np.array. Functionnya itu np.array ini ya. Bisa kalian lihat. Bisa digituin. Jadi misalnya kita masukin ke variabel A, terus kita panggil functionnya, baru kita isi nih. Isi numpy-nya mau misalnya 1, 2, 3 angkanya. Terus di print, jadi hasilnya seperti ini. 1, 2, 3. Terus ada lagi nih yang zeros. Zeros ini artinya ya cuman zero doang ya. Terus di sini jumlah angka zero yang kita mau, misalnya 2, di print baru seperti hasilnya seperti ini. Zerosnya ada 2 karena kita isi 2 di sini. Terus ada ones juga ya. Ya ones ya 1 berarti. Satunya beberapa? 5 gitu ya. Terus di sini ada lagi ya. Create a range of array. Jadi ya kita pakai ini function array terus 11. Di print hasilnya seperti ini. Ini maksudnya kita buat array tapi ada spasi-spasi dikit gitu. Ada jarak antara semua angka itu. Terus 11 ini total jumlah ininya ya. Angkanya yang di dalam array-nya jadi ada 11. 0 sampai 10 gitu. Terus kalau ini lagi first last incremental. Nah, di sini ada catatan. First last incremental. Jadi kita bisa buat kayak gini. Kita mau ingin berapa nih, misalnya angka yang dimulainya itu 2, terus diakhiri 11 sama lengkap 2. Jadi hasilnya seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi seperti itu. Terus ada lagi yang linspace ini. Nah, linspace ini adalah function. Ini sama ya, ini first, last, sama ini 6. Ini tuh nih. Kan ini kalau 2 sampai 10. Terus ini maksudnya dibagi 5 gitu. Jadi di antara 2 sampai 10 dibuat angkanya jadi 5. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu nih. Kurang lebih gini. Karena kan ini misalnya ada ini linspace lagi. Terus 0 dari angka 0 sampai angka 180. Berarti terus dibagi 10 berarti ada 10 angka yang ada di sini gitu. Jadi 0, 20, 40 sampai 180. Terus kalau misalnya kita 6-nya ini ganti misalnya jadi 7 ya. Kita run. Dan seperti ini ya. Jadi ada angka 7 gitu. Ada 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia dibagi gitu. Ini lagi coba. Nah, tunggu sebentar. Ini misalnya berapa ya? 5. Jangan ini 3. Biar bisa lihat perbedaannya. Tadi kan 7 ya, sekarang 3. Berarti dia bakalan jadi seperti ini. Tuh, jadi ada 3 angkanya ya. 0, 90 sama 180. Jadi seperti itu gunanya linspace itu. Kita mau angka berapa yang diawali sama diakhiri, terus dijadiin mau ada berapa angka gitu ya. Ada 3 angka nih. Jadi kita tulis 3. Kalau misalnya 30, kalau 30 berarti mungkin bakalan ada koma-komaan ya. Jadi bisa dilihat tuh. Ini ya, ini panjang banget.
ada 0,6. Ini di total-total bisa sampai 30 angkanya. Nah, ini akhirnya 180 ya. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada akses di array. Nah, ini cuman mengakses doang ya. Kita bisa ganti-ganti gitu. Terus misalnya nih, ada array. Isi angkanya itu 9, 3, 5, 7, 2, sama 4. Terus kita cuman mau print yang ada di indeks 1. Indeks 0 maksudnya. Berarti yang bakal di print ada 9, angka 9 gitu. Terus pas di print ini 9. Terus kalau ini print semuanya gitu. Jadi indeks 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ini kan ada 5 angka ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, sorry, ada 6. Karena dimulai dari 0. Jadi seperti itu saja. Kita mau print terserah mau indeks berapa. Kalau indeks itu selalu mulai dari angka 0. Nah, terus ini akses the array backward. Cuman dibalik gitu ya. Jadi dari array ini, kalau kita mau indeks minus 1 berarti yang diambil cuma angka 4. Yang di print cuma angka 4 ya. Terus ya ini minus 1. Kalau akses dari backward ini nggak mulai dari minus 0 gitu ya. Karena ya nggak ada minus 0. Jadi langsung minus 1 dan dia itu 4. Terus minus 2 itu 7. Terus minus 3, 5 sampai seterusnya minus 6 ya. 9. Yang minus 6, 9 atau enggak 0. 0 atau minus 6 gitu ya. Ya jadi seperti itu. Terus yang multidimensional ini sama, bedanya cuman ya ini misalnya ada array ini. Ini itu two dimensional ya, 2 dimensi. Jadi kalau kita mau misalnya ngeprint angka 1 ini, berarti itu dia di indeks 0,0. Terus ngeprint 4 ini di indeks 0,1. Jadi di indeksnya itu ini 0. Ini baris ini 0, terus baris ini 1, terus baris ini 2 gitu. Terus di dalam juga ada lagi. Yang 1 ini indeks 0, yang 4 ini indeks 1, yang 5 indeks 3, yang 8 indeks 4. Jadi pakai 0,0 berarti ya 1. Terus kalau 0,3 berarti 5 ya. Enggak, ini 8. Berarti kan dia ada di indeks 0, terus ada di baris 0, ada di baris 3. 0, 1, 2, 3. Ya benar. Berarti 0,3 itu 8. Ini 8 ya. Ini 8. Terus di sini ini sama aja, cuman di second row doang. Berarti yang ini 1. Indeks 1, terus ini indeks 2. Ya, third row ini first row, second row, sama third row. Jadi ini 1,0 berarti itu angkanya 4. Kalau 2,0 berarti angkanya yang ini 5. Ini ya nih. 5. Ini juga sama ya, read array backward. Berarti bedanya cuma di backward dorong di minusin gitu. 0, minus 1 berarti kalau di array ini kan ini 0, minus 1 berarti 8. Gitu ya. Berarti kalau misalnya 2, minus 1 berarti ini 8 yang ini ya. Jangan deh, coba 2, minus 2 berarti yang 2 ini. Seperti itu. Terus ada modify array value. Kita ganti value-nya ya. Jadi yang tadinya itu kan ini kalian lihat value-nya 1. Kita mau ganti yang ini di indeks 0,0. 1 ini ya. Kita ganti jadi 99. Seperti ini jadi ganti dia. Terus di sini juga ada ini. Avoid different data type
if you attempt to insert a floating point value to an integer array, the value will be silently truncated. Jadi misalnya seperti ini, kita mau ganti si ini jadi enggak. Ini kan data awalnya nih. Nah, ini sebelum yang ini pokoknya yang atas ini sebelum, yang bawah sesudah. Sebelumnya kan ini yang indeks 0 ini 9. Terus mau kita ganti ini ke 3,9999. Tapi nggak bisa. Jadi karena kan setiap array itu harus sama data type-nya. Kalau nggak bisa bakal di apa ya istilahnya dihilangin aja gitu jadi 3. Di angka depannya aja 3. Misalnya kalau 5, kalau indeks 0-nya mau kita ganti 5,999, yang terjadi bakal seperti ini. Mana tuh? Nah ini ya tuh. Jadi 5 dia ya. Bisa kalian lihat. Jadi 5. Sebelumnya kan 9. Terus kita ganti jadi 5,99. Nggak bisa dah tuh sama komputernya diganti jadi 5 aja angka depannya gitu. Terus ini ada array slicing titik 2 accessing sub arrays. Dan di sini ini ada data. Kita buat data isinya itu 163. Di print terus ya ini cuman ngeprint ini ya. Indeks 1 berarti kan 6. Benar tuh yang keluar 6 nih. Terus indeks 0.2 berarti artinya dia bakalan ngeprint dari indeks 0 sampai 2 gitu ya. Tapi bakal berhenti di 1. Jadi 2 dikurang 1 ya 1. Berarti cuman di printnya 1 sama 6. Karena 3 ini indeks 2, tapi dia bakal berhenti di indeks 6. Terus juga ada ini 1.2 ini artinya dari indeks 1 sampai akhir gitu ya. Jadi 63. Seperti itu. Terus ada minus 2 berarti sama aja ya. Dan minus 2 itu kan 6 ya. Karena 3 ini minus 1. 6 minus 2. 1 minus 3 gitu. Indeksnya ya. Berarti kalau minus 2 berarti diawali dari minus 2 atau 6 ini sampai akhir. Berarti 3 gitu ya. Jadi yang keluar juga 63. Terus yang di sini sama aja. Di sini ada array nih. Ada array sini 0 sampai 10. Terus di sini ada tulisan element after 5 index. Berarti 5 index ke atas bakal di print gitu. Jadi dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuman ke print. Yang 0 sampai 4 ini dibuang gitu. Dihilangin. Terus yang middle juga dari 4 sampai 7. Dari indeks 4 sampai 7 berarti 4, 5, 6 gitu ya. Karena 7-nya nggak di print karena dia berhentinya di situ. Jadi yang ke print cuma 6. Cuma 6-nya aja. Terus every other element. Ini bisa kalian lihat ini bakalan dari 0 sampai akhir terus dilengkap 2 gitu. Istilahnya gitu. First, last, incremental. Incrementalnya 2. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tapi ini juga sama tapi bedanya dia start di indeks 1. Yang terjadi bakal ya ini angkanya bakal ganjil semua karena diawali indeks 1. Tapi kalau ini diawali dengan indeks 0. Terus ini sama tapi bedanya cuma di reverse. Jadi kayak gini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau ini reverse every other from index 5. Jadi di reverse dari indeks 5. Mana tadi ininya? Nih dari indeks 5 ini. Ya ini indeks 5. Indeks 5 berarti ini angka 5. Terus di minus 2 berarti lengkap 1, 2. Berarti di 3. Terus lengkap lagi 2, 1, 2 berarti 1. Yang nolnya nggak ke print ya. Jadi
hasilnya 531. Yaitu adalah perkenalan NumPy ya, yang aku pelajari sama guruku. Mungkin cukup segini saja, dan terima kasih sudah nonton video ini. Dadah.